melawan COVID-19. Semangat terus, jangan menyerah. Jangan lupa bahagia ya, karena bahagia itu salah satu obat yang paling efektif. Dan tak bagus sebelum tidak mau ketahuan apa kerjaan. Sudah. Deh. Bun, nanti kalau foto-foto Tidak bisa. Jadi hari ini kita mau ngapain Yus ya? Ya guys, hari ini kita akan membagikan makanan-makanan yang telah kita masak dan persiapkan kepada orang-orang miskin, lemah, kecil dan terlantar di sepanjang jalan yang akan kita lewati. Ayo. Ya, di sana ada Valentinus Bagas Happy Dwiantoro bersama bapaknya Om Eko. Ya, kita akan memberikan makanan guys. Stay tune, right? Stay tune. Oke, suara. Sudah. Cirungnya mah gitu. Jangan. Ren. Hah? Dikit. Senin aku udah survei sana. Diri. Dia nanya-nanya, oh murah yuk. Oke teman-teman, hari ini kita mau kemana? Kita mau ke panti asuhan Sekolah Urip atau bisa disebut School of Life. Oke. Gimana Pas Pamres? Siap, laksanakan. Jilan, jelasin nih kita sebenarnya kesini tuh ngapain Dan? sebenarnya kita sini tuh mau bagi-bagi sedekah kayak Bagi apa? sedekah, Sedekah. sembako. Saya kira mau nginep sini. Soalnya kayak ngelanjutin kegiatan kita dari tahun lalu, ekskursi namanya. Jadi kita mengunjungi teman-teman kita ke panti atau ke tempat lainnya gitu. Ya, baik. Ya berhubung ini udah 12:30 ya. Ya. Jadi ini kita ingin ngasih apa yang kita punya untuk yayasan ini. Jadi mungkin ini juga panggilan Tuhan kita
menuju ke sini gitu. Amin. Jawaban dari ibunya sendiri. Oke. Saya ambil dulu ya. Oh iya. Oke, hari ini kita sudah selesai wawancara dan ngasih sembakonya juga. Jadi sekarang mau ngambil tanda terima. paling ini foto kali. Oke. Oke. Selama mengikuti ekskursi pada hari ini, saya memiliki banyak sekali pengalaman. Di hari pertama, saya membuat video bersama teman-teman kelas saya untuk menyemangati para KBKL yang sudah atau sedang menghadapi penyakit COVID-19. Di hari kedua, saya bersama 3 orang teman saya, Ian, Valen, dan Bram. Kami memberikan makanan kepada orang-orang miskin yang bisa kami temui sepanjang jalan. Di hari yang ketiga, kami memberikan sembako yang juga kami beli pada hari kedua kepada Yayasan School of Life, Sekolah Kehidupan. Insight yang bisa saya dapat dari selama saya mengikuti ekskursi adalah bahwa kita harus selalu bersyukur, karena di luar sana di tempat yang mungkin kita tidak ketahui, banyak sekali orang-orang yang kurang beruntung dan tidak seberuntung kita. Kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan orang tua yang sayang pada kita, dan mungkin kita selalu melihat apa yang tidak kita punya, tapi setelah mengikuti ekskursi ini, saya lebih melihat apa yang sudah saya punya dan saya lebih mensyukuri apa yang telah saya punya tersebut. Dan kemudian ekskursi ini juga mengajarkan saya pribadi untuk lebih peduli, khususnya kepada orang-orang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Karena selama ini mungkin keprihatinan yang saya miliki itu tidak bisa tersalurkan dengan melakukan tindakan nyata, tetapi setelah mengikuti ekskursi ini saya jadi menyadari, jadi sadar dan tahu bagaimana rasanya itu membantu mereka yang lebih membutuhkan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Ya, halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tanggapan saya terhadap ekskursi kelas 11 ini. Sebelumnya saya berpikir bahwa orang yang bisa dibilang kaum rendah di masyarakat seperti orang miskin, orang difabel, dan orang-orang yang kekurangan sangat memprihatinkan. Dari kelas saya sendiri, kita sama-sama iuran untuk membeli sembako dan makanan, di mana nantinya beberapa sembako dan makanan itu akan diberikan kepada mereka yang kekurangan, yang biasa berada di jalan-jalan maupun di lingkungan sekitar. Beberapa dari kita juga berkunjung ke sekolah online untuk membagikan sembako dan beberapa makanan juga. Di saat berkunjung, mereka sangat berterima kasih atas bantuan kita terhadap mereka, dan juga mereka membagikan cerita pengalaman yang selama ini dialami. Sungguh, cerita mereka yang mereka bagikan sungguh berkesan di hatiku dan teman-teman, dan membuat hati kita untuk lebih banyak berbuat baik. Hal ini saya berpikir membuat suatu ajakan terhadap hati kita untuk berpikir positif terhadap sesama kita yang sering kita dengar. Namun sepertinya ini tidak berlaku pada cara pandang kita ke kelompok yang secara ekonomi tidak mampu. Baik di percakapan sehari-hari maupun di sosial media, pandangan negatif ke kelompok miskin sering kita temui. Oleh karena itu, pada kesempatan ini merupakan hal yang beragam, khususnya para Indonesian, karena kita khususnya kelas 11 bisa melakukannya untuk membantu sesama kita yang berkekurangan, dan tentunya semua orang juga bisa. Sekian dari video saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Eka Sesama Yudha Pratama dari kelas 11 absen 7. Saya di sini sebagai ketua kelas sekaligus koordinator umum dari tim ekskursi daring 2021 kelas 11A atau biasa dikenal sebagai Siapgraf. Jadi selama ekskursi kurang lebih 4 hari ini itu saya merasa begitu senang dengan partisipasi dari teman-teman semua. Mereka itu sangat kompak, sangat solid,
mau terlibat aktif mendukung program-program yang direncanakan. Juga istilahnya kalau ada deadline yang mepet sekali gitu, mereka tetap mau mengerjakan, benar-benar saling mendukung. Saya sebagai ketua kelas itu benar-benar kagum dan sangat berterima kasih atas partisipasi semuanya dalam ekskursi kali ini. Semoga kegiatan ekskursi ini bisa menjadi ajang untuk memperkuat tali persaudaraan kita. Dan ingat teman-teman, jangan lupakan komitmen kita untuk membantu proses penjualan karya dari SLB Karya Bekti di Purworejo sampai akhir tahun 2021 ini. Akhir kata, Viva Sosial. Pengalaman yang berkesan menurut saya pada hari yang kedua, saat saya mencari ide untuk karya yang saya buat. Saya mencari ide melalui internet, dan dari apa yang saya baca, saya menyimpulkan bahwa di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan bantuan, baik dari pemerintah maupun dari warga yang mau berdonasi. Dari artikel-artikel yang saya baca, banyak masyarakat, terutama yang kurang mampu, menunggu bantuan dari pemerintah. Namun, bantuan itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah, sehingga janji yang disebutkan hanyalah omongan saja, namun tidak terlaksana. Saya senang sekali kemarin berkesempatan untuk mengantar anak-anak mengunjungi sebuah tempat yang bernama School of Life atau Sekolah Kehidupan. Sebuah tempat yang didirikan, dikelola oleh seorang perempuan yang masih muda bernama Ibu Priska, yang dengan gigih memperjuangkan orang-orang yang terlantar dan juga yang berkebutuhan khusus. Meskipun anak-anak tidak bisa berinteraksi langsung karena masa pandemi, tetapi dengan sharing yang diberikan oleh Bu Priska, anak-anak bisa belajar banyak. Nah, yang pertama, mereka bisa belajar bagaimana bersyukur, tidak hanya karena berkecukupan, punya tempat tinggal, terpenuhi kebutuhannya, tetapi terutama karena bersyukur karena punya keluarga yang sungguh menyayangi mereka. Anak-anak juga bisa belajar bagaimana teman-teman yang seperti itu, orang-orang yang terbuang, yang cacat, yang punya kekurangan-kekurangan itu patutnya diterima dan diberi penghargaan yang sama dengan kita semua. Jangan malah dibully atau disingkirkan, karena mereka juga orang-orang yang ciptaan Tuhan yang sama dan patut dihargai seperti anak-anak kita. Nah, mungkin itu sedikit pengalaman dari kunjungan ke School of Life, tetapi juga dengan keterlibatan anak-anak yang lain, kami sebagai orang tua sangat berterima kasih kepada sekolah yang sudah menyelenggarakan acara ekskursi ini. Mudah-mudahan pengalaman batin yang diterima anak-anak dengan berbagai keterlibatannya ini sungguh-sungguh bisa membentuk anak-anak untuk selanjutnya tetap menjadi anak-anak yang punya kepedulian, anak-anak yang sungguh-sungguh punya hati pada sesamanya tanpa memandang seperti apapun keadaan mereka. Apalagi justru dengan anak-anak atau orang-orang lain yang membutuhkan, orang-orang lain yang tersingkirkan, orang-orang lain yang tidak mendapatkan anugerah seperti yang anak-anak dapatkan. Terima kasih. Ekskursi 2021 memang berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini kita menghadapi pandemi yang masih belum berakhir. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk menjalani ekskursi ini. Namun kalian telah menjawab semua tantangan itu dengan keseriusan kalian, semangat kalian yang tak pernah berhenti untuk berbagi. Dalam ekskursi ini saya sungguh mengapresiasi kegigihan, kreativitas kalian untuk terus mengembangkan karakter peduli dan berbagi terhadap sesama. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik, yang selalu bersyukur dan membuka hati terhadap sesama.